Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko dalam bisnis. Yang pertama ada definisi identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahap paling awal dalam proses manajemen risiko. Pada tahap ini kita berusaha mengenali dan menemukan berbagai kemungkinan risiko yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pencapaian tujuan. Risiko yang dimaksud bisa berasal dari berbagai sumber, baik dalam organisasi internal seperti kesalahan proses kerja maupun dari luar eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi atau regulasi. Melalui identifikasi risiko, kita tidak hanya sekedar mengetahui bahwa risiko itu ada, tetapi juga mencatat dan mendokumentasikannya secara sistematis. Hasil dari tahap ini bisa berupa daftar risiko yang nantinya akan dianalisis dan ditangani lebih lanjut. Yang kedua, teknik identifikasi risiko. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Di antaranya, yang pertama, sumber saran, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan ide dari anggota tim. Dalam sesi ini, semua orang bebas menyampaikan pendapat sehingga potensi risiko bisa muncul dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, wawancara, yaitu dengan menggali informasi dari para ahli atau pihak yang berpengalaman. Teknik ini membantu mendapatkan insight dan lebih dalam berdasarkan pengalaman saya. Yang ketiga, daftar periksa atau checklist, yaitu menggunakan daftar risiko yang dapat terjadi sebelumnya. Cara ini efektif untuk memastikan kita tidak melewati risiko yang umum terjadi. Yang keempat, analisis SWOT, yaitu dengan melihat kelemahan dan ancaman yang dapat menimbulkan risiko bagi organisasi atau proyek. Yang kelima, teknik delping, yaitu metode pengumpulan pendapatan para ahli secara anonim. Pendapatan tersebut kemudian dirangkum sehingga mencapai kesepakatan bersama. Yang tiga, teknik identifikasi risiko. Selain teknik sebelumnya, ada juga metode lain yang digunakan, seperti analisis dokumen, yaitu dengan menelaah laporan atau dokumen sebelum untuk menentukan potensi risiko yang pernah terjadi. Ada juga analisis akar penyebab, yaitu menelusuri penyebab atau dari suatu masalah sehingga kita bisa mengidentifikasi risiko sejak sumbernya. Dan ada pun juga diagram tulang ikan, digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab risiko secara terstruktur, seperti faktor manusia, metode, mesin, dan lingkungan. Dan ada diagram alur, membantu kita memahami proses kerja secara detail sehingga kita dapat menentukan titik-titik tawar terjadinya risiko. Yang terakhir, observasi, yaitu dengan mengamati langsung kegiatan di lapangan untuk melihat potensi risiko yang mungkin tidak terlihat dari data atau laporan. Yang keempat, prinsip identifikasi risiko. Agar proses identifikasi risiko berjalan efektif, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada harus komprehensif, yang artinya mencakup semua kemungkinan risiko baik internal maupun eksternal. Yang kedua, sistematis, dilakukan secara terstruktur agar tidak ada langkah yang terlewat. Yang ketiga, berbasis formasi, menggunakan data fakta dan pengalaman yang relevan, bukan sekedar asumsi. Yang keempat, partisipatif,
melibatkan berbagai pihak agar sudut pandang yang diperoleh lebih luas. Yang kelima, berkelanjutan karena risiko bisa mengubah seiring waktu sehingga identifikasi harus dilakukan secara terus-menerus. Yang keenam, relevan dengan tujuan. Di sini fokus pada risiko yang benar-benar berdampak pada pencapaian tujuan. Yang terakhir, harus jelas dan terdokumentasi sehingga semua risiko yang telah diidentifikasi dapat ditindaklanjuti dengan baik. Yang kelima, proses identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, menentukan konteks, yaitu memahami tujuan lingkungan serta ruang lingkup kegiatan agar kita tahu apa yang ingin dicapai. Yang kedua, mengumpulkan informasi baik dari data historis, pengalaman sebelumnya maupun dari pihak terkait. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber risiko. Di sini mencari tahu dari mana risiko tersebut berasal, apakah dari faktor internal maupun eksternal. Yang keempat, mengidentifikasi kegiatan risiko, yaitu menentukan peristiwa apa saja yang mungkin akan terjadi dan berpotensi mengganggu tujuan. Yang kelima, mendeskripsikan risiko dengan menjelaskan penyebab dan dampaknya secara jelas agar mudah dipahami. Yang terakhir, mencatat risiko ke dalam daftar risiko atau risk register sehingga dapat dianalisis dan dikelola pada tahap berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.